Halo teman-teman, selamat siang, selamat hari Minggu, shalom semuanya. Apa kabar nih semua yang di rumah? Lama tak saling jumpa ya teman-teman. Tapi Jui berharap semuanya sehat dan tetap semangat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Senang berjumpa lagi teman-teman dalam ibadah sekolah minggu online Sukacita Ebenezer. Dia akan dipandu oleh anak-anak SMTPI dan para pengasuh Sektor 18 Jemaat GPI Saum Laki. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Di-share juga ya teman-teman. Oke, siang ini Jui mau mengajak teman-teman semua yang sedang menonton acara ini. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita bernyanyi dan bersukacita bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Singers Glory. Oke adik-adik manis, kita akan memulai kegiatan sekolah minggu di siang hari ini. Walaupun kegiatannya di rumah, tapi kakak pengasuh harap adik-adik semua duduk yang manis, yang sopan. Jangan lupa ya, harus Alkitabnya dipegang lagi. Nah adik-adik, sebelum memulai kegiatan kita di siang ini, kakak pengasuh mengajak untuk sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai kegiatan sekolah minggu di siang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami akan membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan pertama terkutip dari Alkitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 dengan bunyi berbagai-bagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pembacaan yang kedua terkutip dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-43 dengan judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang keduanya, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan.
Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Oke teman-teman, teman-teman semua kan sudah menonton cerita seorang tokoh Alkitab yang namanya Om Yusuf kan? Nah, Om Yusuf ini dulu menjadi budak di istana Firaun. Tapi karena dia selalu taat kepada Tuhan Allah, akhirnya Om Yusuf menjadi penguasa atau pemimpin besar di tanah Mesir. Hebat sekali ya. Wah, nah siapa nih yang mau seperti Om Yusuf? Jui yakin teman-teman semua dan Jui pun mau seperti Om Yusuf. Tapi teman-teman, kalau mau menjadi seperti Om Yusuf itu ada syaratnya ini teman-teman. Syaratnya teman-teman semua harus taat kepada Tuhan Yesus. Bukan saja kepada Tuhan Yesus teman-teman. Teman-teman semua juga harus taat kepada mama dan papa yang di rumah. Setuju teman-teman? Oke, mari sama-sama kita angkat pujian lagu yang berjudul T-A-A-T. Apa itu teman-teman? Mari kita sambung bersama-sama. Taat. Adik-adik manis, semuanya pada sudah mendengar cerita kan tentang Om Yusuf. Nah, sekarang kakak pengasuh mau memberikan beberapa pesan firman Tuhan dari cerita yang adik-adik dengar tadi. Yang pertama nih adik-adik, Om Yusuf itu punya sifat taat untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik sekalian, kita semua harus taat seperti Om Yusuf. Taat membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Pesan firman Tuhan yang kedua nih adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Om Yusuf sebelum menjadi penguasa atau pemimpin besar di istana Firaun, Om Yusuf dulu jadi seorang pembantu atau yang melayani setiap aktivitas daripada raja.
tanpa mengeluh. Om Yusuf setia, rajin melaksanakan tugasnya. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik juga harus memiliki sifat yang rajin ke ibadah, sekolah minggu. Adik-adik juga harus rajin membantu mama dan papa di rumah untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan seperti membereskan tempat tidur, membereskan rumah, dan lainnya. Pesan firman Tuhan yang ketiga ini adik-adik, Om Yusuf walaupun sudah menjadi seorang pemimpin besar, tetapi Om Yusuf memiliki sifat rendah hati. Om Yusuf selalu melayani dengan kerendahan hati tanpa memandang muka. Dan itu sikap yang harus adik-adik contohi. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang sombong, karena itu tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan yang terakhir nih adalah Om Yusuf memiliki sifat mengampuni. Adik-adik manis, Om Yusuf dijual sama saudara-saudaranya ke istana Firaun, dan begitu banyak penderitaan yang Om Yusuf alami. Tapi satu yang perlu adik-adik ingat, bahwa di saat Om Yusuf sudah menjadi penguasa dan terjadi kelaparan, ia tetap mengampuni saudara-saudaranya. Ia memanggil mereka, saudara-saudara Om Yusuf, dengan tidak ada dendam sedikit pun. Nah, untuk adik-adik sekalian, harus jadi anak-anak Tuhan yang baik, sayang sama adik kakak, papa mama. Kalau ada teman-teman yang salah, berbuat salah untuk adik-adik, adik-adik harus berani untuk mengampuni. Oke, setuju adik-adik ya? Itu beberapa firman Tuhan dari cerita yang sudah tadi kita dengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, tak terasa ya, kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu siang ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita berpisah, dengarkan dulu teman-teman lagu tentang Om Yusuf. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu yang berjudul Seperti Yusuf. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman Tuhan. Tuhanlah yang janakannya, Tuhanlah kekuatannya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman Tuhan. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan bersama dengan SMTPI Sektor 17, dan terimalah salam dari kami yang bertugas di siang ini. Selamat hari